sabar, terimalah salam peneguhan iman kita. Hanya kebajikan Tian berkenan. Wei te tung tian Xian Cai. Puji dan syukur saya panjatkan dari Tian karena berkat dorongan banyak pihak juga akhirnya saya memberanikan diri untuk berdiri di mimbar ini, mewakili makin lasem walaupun saya sekarang berada di Tegal, nggak apa-apa lah, cintai dikit. Melihat perkembangan zaman yang pesat saat ini, banyak juga perusahaan yang bersaing dengan ketat. Banyak yang memikirkan hanya demi menarik pangsa pasar yang lebih besar, meningkatkan penjualan, kemudian juga menarik keuntungan yang sebesar-besarnya, melupakan etika moral atau etos kerja, melalaikannya, hanya meminta si karyawan itu untuk lembur atau mungkin kerja lebih tapi tidak diupah lebih gitu ya. Jadi hak-hak dan kewajiban itu tidak seimbang lagi. Kewajibannya itu ditekan lebih besar lagi, diberikan kewajiban lebih, tapi hak-haknya dikurangi, selalu ditekan gitu. Jadi kalau di sini kan kalau saya lihat di sini tadi ada yang datang menggunakan motor Yamaha atau Honda, terus ada yang datang juga pakai mobil Toyota gitu. Terus saya lihat juga ada yang bawa kamera digital lagi merek Sony. Sederet produk yang saya sebutkan tadi adalah produk-produk yang mungkin sudah familiar lah ya didengar sama Tojin Toyu sekalian di sini. Itu semua produk, ada satu kesamaan dari produk-produk yang saya sebutkan tadi, yaitu produk yang berasal dari perusahaan Jepang. Kenapa perusahaan Jepang yang negaranya sekecil itu, tapi kok bisa ya produk-produknya itu berkembang pesat sampai menguasai pangsa pasar dunia. Dan trademark dari produk Jepang itu kan selalu kualitasnya unggul, jaminannya juga luar biasa gitu. Ternyata tidak lain dan tidak bukan itu karena etos kerjanya, etos kerja bangsa Jepang yang sangat terkenal sejak ribuan tahun yang lalu, yaitu etos kerja Bushido. Apa itu etos? Etos adalah suatu adat atau kebiasaan yang menurut Jensen Shinamo itu etos merupakan kunci atau fondasi keberhasilan suatu masyarakat atau bangsa. Sedangkan kerja sendiri sebagai suatu kehormatan, jadi kita harus menjaga kehormatan itu dengan menunjukkan kinerja yang unggul juga gitu. Jadi etos kerja adalah suatu keyakinan yang merupakan yang berfungsi sebagai panduan tingkah laku bagi seseorang atau sekelompok orang atau institusional gitu. Nah, etos kerja Bushido itu terdiri dari 7 prinsip. Saya nggak hafal, saya baca aja. Yang pertama I, kebenaran. Yang kedua Yong, keberanian. Yang ketiga Ren, cinta kasih. Yang keempat Li, kesusilaan. Yang kelima Cheng atau Xin, dapat dipercaya. Yang keenam Hui atau reputasi. Sedangkan yang terakhir Chung, kesetiaan. Kalau kita sebagai umat Konghucu, kalau mendengar 7 prinsip Bushido tadi, kayaknya kok familiar gitu ya, kok kayaknya udah biasa gitu. Ya emang benar, karena Bushido ini merupakan, kalau dari sejarah Jepang itu, Bushido merupakan tata cara suatu kehidupan bagi para ksatria Jepang atau yang lebih dikenal dengan samurai. Para samurai ini memang dididik dengan dibekali oleh ajaran Nabi Konghucu dengan kitab sesunya yang terdiri dari ajaran besar, tengah sempurna, lungi, dan mengce. Jadi tidak heran kalau memang prinsip Bushido ini disadur dari ajaran Nabi Konghucu yang disesuaikan dengan karakteristik orang Jepang itu. Nah, kalau kita melihat Jepang yang negara kecil aja dengan ajaran yang bukan miliknya bisa sukses seperti itu. Lah kita yang menganut ajaran aslinya kenapa tidak bisa lebih baik dari mereka? Gitu. Jadi kalau saya sebagai umat Konghucu dengan bangga bisa mengatakan etos kerja dalam agama Konghucu itu ya 5 kebajikan atau Hokking, atau dalam bahasa Mandarin disebut Wuchang. Yang pertama yaitu Ren, cinta kasih. Yang kedua I, kebenaran. Yang ketiga Li, kesusilaan. Yang keempat Zhi, kebijaksanaan. Dan yang terakhir Xin, dapat dipercaya. Kalau biasa disebut mungkin Jin Diletisin gitu ya, Jin Diletisin. Saya mulai dari yang pertama tentang Ren atau cinta kasih. Cinta kasih, apa sih itu cinta kasih? Gitu ya. Cinta kasih itulah hati manusia. Gitu. Kalau seseorang tidak mempunyai perasaan berbelas kasihan, itu bukan orang lagi. Itu ada disebutkan di salah satu ayat Nabi.
Jadi kalau mempunyai perasaan belas kasihan, itulah benih cinta kasih. Ada 5 pedoman cinta kasih yang terdapat dalam Sabda Suci 17 ayat 6 bagian 2. Yaitu saya bacakan, yaitu kalau orang dapat berlaku hormat, lapang hati, dapat dipercaya, cekatan, dan bermurah hati. Orang yang berlaku hormat niscaya tidak terhina. Yang lapang hati niscaya mendapat simpati umum. Yang dapat dipercaya niscaya mendapat kepercayaan orang. Yang cekatan niscaya berhasil pekerjaannya. Dan yang bermurah hati niscaya diturut perintahnya. Jadi kalau saya contohkan dalam suatu pekerjaan, hubungan antara atasan dengan bawahan hendaklah saling menghormati. Karena kalau kita bisa saling menghormati antara atasan dengan bawahan, lingkungan kerja itu akan menjadi harmonis. Kalau terjadi hubungannya harmonis di antara lingkungan kerjaan itu, otomatis yang kerja di situ pasti akan merasa betah. Ya, atasannya senang dengan bawahannya, bawahannya juga suka dengan atasannya. Jadi itu yang diinginkan, suatu hubungan yang harmonis di dalam suatu pekerjaan. Kemudian yang kebajikan yang kedua, yaitu kebenaran. Kebenaran itu berbeda dengan cinta kasih. Kalau kebenaran itu perlu pola pikir, perlu pemikiran secara logika dan suatu tindakan. Jadi di sini disebutkan bahwa benih kebenaran itu perasaan malu dan tidak suka. Jadi kalau orang nggak punya perasaan malu dan tidak punya perasaan tidak suka, itu bukan orang, gitu. Jadi kalau saya contohkan di sini, kalau kebenaran di dalam suatu lingkungan bekerja, kalau menjadi karyawan baru itu haruslah bisa menjalani tata kerja atau prosedur yang ada dengan baik sesuai dengan aturan yang berlaku di situ. Gitu. Jadi kalau di dalam saya tekankan dengan salah satu ayat di Bingcu 6a ayat 10 itu, hidup aku menyukai, kebenaran aku menyukai juga. Tetapi kalau tidak dapat kuperoleh kedua-duanya, akan kulepas hidup dan kupegang teguh kebenaran. Ini artinya dalam sekali ya, karena berarti kebenaran itu luar biasa gitu. Kemudian saya lanjutkan ke yang kebajikan yang ketiga, yaitu li atau kesusilaan. Kesusilaan itu terdiri dari tata krama, kesopanan, ramah tamah, kesetiaan, itu kesusilaan. Kesusilaan ini merupakan benih dari perasaan rendah hati dan mau mengalah. Kalau punya perasaan rendah hati dan mau mengalah, berarti dia sudah memiliki benih kesusilaan. Kalau yang tidak punya perasaan rendah hati dan mau mengalah, itu berarti bukan orang lagi. Gitu. Jadi kalau di dalam suatu lingkungan kerjaan, ya kita hendaklah bisa bersikap dengan tata krama yang ada, bertutur kata sesuai dengan norma-norma kesusilaan yang ada, juga bisa menggunakan pakaian atau menggunakan pakaian yang sesuai dengan norma yang berlaku di lingkungan kerja itu. Jadi kalau di dalam Bingcu 7b ayat 33 ayat yang bagian yang kedua itu disebutkan bahwa bila segenap gerak, wajah dan tingkah laku dapat tepat dengan kesusilaan, itu tentu karena sudah mencapai puncak kebajikan sempurna. Penegasan dari yang kesusilaan. Kemudian saya masuk ke kebajikan yang keempat, yang tidak kalah pentingnya, yaitu kebijaksanaan. Kebijaksanaan, apa itu kebijaksanaan? Kebijaksanaan itu pengetahuan tentang benar dan tidak benar, baik dan buruk, salah atau benar gitu. Jadi ada dua sisi yang berbeda dari kebijaksanaan. Kebijaksanaan ini penting dalam penerapan norma-norma tadi yang lain gitu ya. Tanpa itu seseorang tidak akan bisa menjadi bijaksana. Dan tanpa kebijaksanaan, seseorang itu tidak akan punya kemampuan sosial. Atau ya dalam bahasa yang sederhana, dia perlu bimbingan untuk masuk ke norma-norma yang tadi sebelumnya, untuk masuk ke kebajikan-kebajikan yang sebelumnya. Jadi di sini kebijaksanaan, benih-benih kebijaksanaan yaitu perasaan membenarkan dan menyalahkan. Itulah benih kebijaksanaan. Yang tidak memiliki perasaan membenarkan dan menyalahkan itu bukan orang lagi. Jadi contohnya kalau kita kerja di suatu perusahaan, tentunya
posisi manajer itu sangat diinginkan, tapi juga harus diingat bahwa tanggung jawab dan tugasnya itu juga besar untuk menjadi seorang manajer. Saat dihadapkan dengan posisi yang mendesak atau suatu situasi yang mendesak, dia harus bisa mengambil keputusan yang bijaksana dan tidak timpang sebelah gitu. Jadi tidak merugikan dia juga dan tidak merugikan perusahaan, tidak merugikan anak buah juga gitu. Kebijaksanaan dari benih-benih cinta kasih, kebenaran, kesusilaan, kebijaksanaan, akhirnya seseorang bisa dapat dipercaya. Dapat dipercaya itu sama dengan suatu kejujuran. Kejujuran dari luar itu perbuatan seseorang harusnya sesuai dengan kata-katanya, dan dari dalam kata-katanya itu harus sejalan dengan pemikirannya. Itu yang dinamakan kejujuran. Kejujuran ini penting untuk menjadi sikap seseorang. Tanpa kejujuran, 4 kebajikan yang lain tadi itu nggak ada artinya, percuma.